Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita bicara Roma, simbol magisterium. Suatu ketika Pastor Samiti kedatangan frater calon pastor. Ia punya tugas live in di paroki. Tolong dibantu biar makin kreatif. Begitulah pesan dari pimpinan kepada Pastor Samiti. Kebetulan Pastor Samiti penyuka kopi. Maka suatu ketika dia minta agar frater bikin kopi dari model Vietnam grip, rebusan, dan seterusnya. Suatu ketika frater bikin kombinasi. Kopi kombinasi, ada susunya, ada topping crackersnya, ada mesisnya, dan sebagainya. Tetapi Pastor Samiti minta frater memberi nama jenis kopi tersebut dan kemudian mereview dalam presentasi yang kemudian direkam. Halo guys, lagi belajar bikin kopi nih. Ini ku namakan kopi Iterum. Tahu kenapa? Ini ku ambil dari kata-kata Petrus yang meninggalkan kota Roma loh. Penuh aniaya, dan di tengah jalan, di jalan Apia, ketemu dengan Yesus. Lalu Petrus bertanya, "Quo vadis Domine?" Dan Yesus menjawab, "Eu Roman crucifixi iterum." Nah, nama iterum itu berarti kedua kalinya. Ini kopi iterum. Begitulah dia mereview jenis kopi itu. Nah, maka begitulah setiap kali makan di meja selalu tersedia kopi blended bikinan frater itu, kopi iterum. Setelah beberapa hari Pastor Samiti tidak tampak di meja makan. Rupanya ia harus dibawa ke dokter. Frater memang mau bikin saya iterum KO untuk kedua kalinya. Begitulah pesan WA Pastor Samiti kepada frater. Yesus mau kedua kalinya disalibkan. Saya belum mau mati gara-gara kopi. Gereja Katolik berpusat di Roma. Dengan fungsi peran eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya, kedudukan Paus di Roma menegaskan alur distribusi iman pusat ke daerah lain atau sebaliknya. Dan mengapa pusat Gereja Katolik ada di Roma dan mengapa tidak di Yerusalem? Secara biblis, pusat keimanan mulai dari Perjanjian Lama menyebut Yerusalem memang. Namun, dalam beberapa kali Yerusalem mengalami pergolakan sehingga ada situasi yang tidak menenteramkan, termasuk dalam Perjanjian Baru. Yerusalem yang menjadi simbol keagamaan juga mengalami dinamika sampai periode kehancuran kota. Para rasul dengan Rasul Petrus sebagai yang dituakan tidak lagi bertumpu pada wilayah atau daerah teritori, melainkan pada gambaran kuasa kehidupan abadi. Ia tidak terikat lagi pada suatu tempat tertentu, hanya bila mengikuti alur perjalanan Rasul Paulus. Petrus sampai ke Roma. Kisah Rasul menunjukkan bahwa ujung bumi adalah Roma. Begitulah dalam tugas pewartaan, wartakanlah sampai ke ujung bumi. Menjadi tanda memang kepemimpinan gereja yang dipercayakan kepada Petrus dengan gambaran kunci kerajaan Allah yang diberikan dan perintah menggembalakan domba-domba
menyusul dari perintah mewartakan sampai ke ujung bumi tadi menyebut Roma. Secara historis dibandingkan dengan Yerusalem, Roma lebih menjadi kota abadi karena kekokohan dari berbagai serangan atau permusuhan. Petrus dan Paulus dimakamkan di Roma dan tumbuh kekristenan di sana. Para pengganti Petrus menunjukkan memang Roma menjadi referensi dan rujukan untuk iman dan kehidupan Kristiani. Roma menjadi simbol kesatuan penggembalaan umat dengan Rasul Petrus sebagai yang dituakan. Petrus memimpin gereja dan gereja berkembang melanjutkan amanat Injilnya. Berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.